Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kawan-kawan semua. Berjumpa lagi bersama saya di Ewa Kos 13. Mohon maaf kawan-kawan semua, kita baru bisa melanjutkan cerita kita karena kemarin ada sedikit masalah ya. HP yang saya gunakan untuk mengedit itu lagi rusak. Ya namanya juga HP-HP kentang ya, jadi susah lah. Oke kawan-kawan semua, di video sebelumnya kita sudah melihat Junho yang bereinkarnasi ke tubuh seorang bocah. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa basa-basi lagi, mari kita nikmati kelanjutannya. Scene pertama memperlihatkan di sana Junho sedang berteriak karena tidak menyangka akan terbangun di tubuh seorang bocah. Kemudian terlihat seorang pelayan, kita sebut saja si Bibi. Bibi memasuki sebuah rumah, dia lalu berjalan dan menaiki tangga. Tuan muda berusia 15 tahun, tapi bahkan dengan obat-obatan dan perawatan yang bagus dengan nama-nama terkenal pun belum bisa membuat tuan muda menjadi lebih baik. Bahkan langit pun tidak peduli. Si Bibi yang bergumam di dalam hatinya sembari berjalan menuju kamar Junho. Dan pada saat dia sudah memasuki kamar dari Junho, dia pun langsung kaget melihat Junho yang sudah bangun, bahkan bisa duduk di atas ranjangnya. Si Bibi ini kayak lihat hantu lah ya, saking takutnya dia pun berteriak dan tersungkur ke lantai. Tuan muda! Ucap si Bibi yang masih tidak percaya atas apa yang dia lihatnya. Mana ekspresi si Junho kayak gitu lagi. Apa tidak makin takut tuh si Bibi tuh. Scene lalu memperlihatkan di halaman rumah atau area klan dari tubuh yang Junho kuasai saat ini. Terlihat seorang pria dewasa yang berteriak, lalu dengan gagapnya dia mengatakan, Junho, kita bangun. Ekspresi dari pria itu seakan-akan tidak percaya akan kabar yang dia dengar. Itu benar. Pengasuh itu bahkan tidak bisa berbicara dengan benar dan membiru karena terkejut. Oleh karena itu, dia meminta saya untuk segera memberitahu Tuan. Ucap seorang pria di sana yang juga nampak kaget dan terengah-engah memberikan kabar tersebut kepada tuannya, yang mana dia di sana adalah ayah dari Junho di kehidupan ini, sekaligus sebagai kepala klan di klan tersebut. Ayah dari Junho yang sangat senang mendengar kabar tersebut pun langsung melemparkan kain atau kertas yang biasa digunakan sebagai tempat untuk menulis. Ayah Junho yang kegirangan terlihat mengeluarkan air mata, lalu dia mengajak semuanya untuk segera pergi. Scene lalu memperlihatkan Junho di kamarnya. Junho saat ini sedang berusaha untuk bangun dan berjalan. Dia sepertinya tidak mendengar dan melihat begitu jelas Bibi pengasuhnya tadi. Saat dia bercermin, dia kembali kaget melihat dirinya. Apa ini? Ucap Junho yang mulai makin kesal. Kenapa aku seperti ini? Ucapnya yang masih saja tidak percaya. Bukankah aku seharusnya mulai dengan menjadi bayi yang baru lahir dalam reinkarnasi ini? Junho masih terlihat jengkel di sana. Dia masih sulit menerima kenyataan bahwa dia bereinkarnasi langsung ke tubuh bocah yang lemah, bukannya reinkarnasi dari masih bayi. Lalu Scene memperlihatkan kenangan si pemilik tubuh sebenarnya. Dia diceritakan melalui kenangan bocah itu. Dia lahir sebagai putra tertua dari penguasa distrik pedagang besar bernama Cheon Hajang, dan namanya adalah Ha Junho. Nama bocah tersebut ternyata sama dengan nama MC kita, si Raja Rubah yang konyol ini. Bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga kekuatan mental dari bocah tersebut juga sangat lemah. Setahun yang lalu, ketika dia mendengar kabar kematian ibunya, dia sangat terkejut. Dari hari itu, dia nampak murung dan tidak ingin melakukan apapun, bahkan makan dan minum pun dia tidak pernah. Hingga akhirnya dia jatuh pingsan. Setelah pingsan,
dia malah terkena penyakit kronis dan sembuh. Namun akhirnya dia tetap saja meninggal. Yunho lalu bergumam, "Apa? Mati? Aku yang dulunya adalah seorang raja dunia yokai malah dimasukkan ke dalam tubuh semacam ini. Bahkan tubuh ini meninggal karena sebuah penyakit. Kau tata gata sialan!" ucap Yunho yang begitu kesalnya di sana. Yunho kemudian terlihat jatuh karena merasa begitu pusing. Ini adalah efek dari reinkarnasi yang dia alami. Belum lagi tubuh yang dimiliki sekarang memanglah tubuh yang sangat lemah. Dia terus-terusan saja menghardik tubuh lemah itu. Jika bocah itu ingin mati, mati saja. Kenapa dia harus menyiksa tubuhnya juga? Ucap Yunho yang begitu kesal. Ini murni kesalahanku. Aku seharusnya memberi syarat padanya terlebih dahulu dan menyaring situasi seperti ini sebelum menyetujui untuk direinkarnasi. Yunho mengingat kembali ketika Tathagata mengatakan, apakah dia tidak akan menyesali? Dengan wajah anehnya itu, dia lagi dan lagi mengungkapkan kekesalannya. Dasar brengsek, ucapnya. Yunho mencoba untuk tetap tenang dan berusaha berdiri. Bagaimanapun, dia adalah pemilik tubuh ini sekarang. Dia berniat untuk membuat tubuh itu menjadi kuat dengan natural guard. Jadi, dia pikir itu tidak akan jadi masalah baginya. Natural guard dapat membuat yang sakit menjadi sembuh. Bahkan, dia bisa membuatnya menjadi orang yang sangat kuat. Yunho yang sedang berdiri dengan sekuat tenaganya pun mencoba mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata dia juga begitu lapar, tapi dari tadi hanya ngoceh mulu kerjaannya. Dia lalu mencari apa yang bisa dimakannya. Dia membuka laci yang ada di kamarnya, berharap ada makanan di sana. Namun, sebelum menemukan makanan, dia terkejut ketika ada yang memanggilnya, dan orang itu adalah ayahnya yang sudah masuk dan sampai di kamarnya. "Yunho, kamu berdiri dengan kedua kakimu. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak sakit sekarang?" ucap ayah Yunho yang sangat sumringah dan senang sampai meneteskan air matanya. Yunho hanya terdiam dan mencoba menalar semua kejadian ini, sembari tubuhnya yang masih digenggam atau dicengkram atau dipegang atau apalah itu oleh ayahnya. Dia kembali melihat kenangan dari bocah pemilik tubuh itu. Penting untuk tetap bergerak maju meskipun terlambat, Yunho, ucap ayahnya kepada bocah pemilik tubuh yang sebenarnya. "Iya ayah," ucap Yunho Hasli. Kembali ke masa sekarang, Yunho lalu berkata dengan pelan, "Ayah?" Ayahnya pun menjawab, "Iya Yunho, apakah kamu mengenaliku?" ucap ayah dari Yunho yang sepertinya mengeluarkan air mata semakin banyak. "Ini aku, penguasa tempat ini, Hajin Yu, ayahmu," ucap ayah Yunho yang menjelaskan kepada Yunho, menjelaskan atau memperkenalkan dirilah kepada Yunho. Ayah Yunho kemudian mencoba memegang wajahnya. Kemudian dia pun tersadar bahwa Yunho saat ini begitu lemah dan lemas setelah dapat bangkit kembali. Dia pun menyuruh kepada pengasuh untuk menyiapkan sesuatu yang bisa dimakan oleh Yunho. Tak lama kemudian, Shin memperlihatkan ada semangkuk. Tidak lama kemudian, Shin memperlihatkan ada semangkuk sup yang sudah tersedia dan siap untuk dihidangkan. "Jangan terburu-buru nak, makanlah secara perlahan," ucap ayah Yunho yang memang begitu mencintai putranya ini. "Makanan manusia," ucap Yunho di dalam hatinya. "Ketika aku menjadi yokai, aku memakannya beberapa kali karena penasaran. Tapi, itu sangat menyakitkan karena hanya terasa pahit. Aku tidak bisa. Karena saat ini aku adalah manusia. Aku menjadi tidak punya pilihan selain membiasakan diri dengan semua ini." Yunho lalu mencoba memakan makanan tersebut.
Terlihat sembari menyendok sup itu, dia memperhatikannya dengan seksama. Yunho terlihat begitu terpaksa harus memakan semuanya meskipun sebenarnya dia tidak menyukainya. Tapi setelah sesendok sup itu dia masukkan ke dalam mulutnya, wajahnya langsung berubah drastis. Dan tadinya ekspresinya tidak bersemangat sama sekali. Apa? Apa kau sakit lagi? Ucap ayahnya yang begitu panik melihat perubahan wajah dari anaknya itu. Apa ini? Ucap Yunho yang mencoba mengambil sesendok lagi. Ini adalah bubur yang direbus lama dengan sayuran dan daging cincang halus, ucap sang pengasuh. Pengasuh lalu melanjutkan. Saya jarang membumbuinya. Jadi tentu saja tidak sesuai dengan selera Anda, Tuan Muda. Tetapi jika kamu makan makanan asin dan berminyak saat perut kosong, kamu mungkin akan sakit. Sang pengasuh atau si bibi ini menjelaskan panjang lebar karena juga ikut panik melihat Yunho. Nah, bagus nih, pengasuh yang kayak gini nih, bagus. Pengasuh yang bukan hanya sekedar tahu masak dan kerja, tapi dia juga paham apa yang dibuat atau dilakukan pada saat apa. Namun, sang ayah dan pengasuh termenung ketika mereka mendengar Yunho mengatakan bahwa bubur tersebut begitu lezat dan dia memakannya dengan begitu lahap. Loh, lezatnya, ucap Yunho. Bisakah aku makan lebih banyak dari kelezatan ini? Oh tidak, ini lezat sekali. Yunho terlihat sangat senang dan menyukai makanan tersebut. Bahkan dia benar-benar tidak peduli apakah bubur itu masih panas atau tidak. Ya sebenarnya sih bukan karena rasanya yang enak juga kali ya. Tapi ya memang Yunho ini sedang lapar. Yunho sebenarnya tidak berpikir kalau makanan manusia akan seenak itu. Dan dia bergumam, ya memang tidak ada awal yang buruk sih sebenarnya. Padahal tadi udah ngomel, memaki, menghardik gitu kan. Dasar Yunho. Shin lalu memperlihatkan sang ayah di luar kediaman mereka, tepatnya di halaman desa tersebut atau halaman klan tersebut. Ini hari yang baik karena anakku bangun dari ranjang sakitnya, ucap sang penguasa kota kepada rakyatnya. Sebagai rasa terima kasih dan syukurku, aku, penguasa kota ini ingin mengangkat gelas untuk bersulang kepada kalian semua. Hore, hore, hidup sang raja, panjang umur sang raja, panjang umur, hidup sang raja. Teriak semua rakyat dari penguasa kota tersebut menyambut kesembuhan anak sang penguasa. Terlihat di halaman belakang kediaman sang penguasa, ada seorang wanita yang terlihat sedang membaca sebuah buku. Itu berisik sekali. Apa yang terjadi di luaran sana? Tanyanya kepada pelayan yang ada di situ. Itu berhasil. Tuan muda terbangun dari tempat tidurnya, ucap pelayan tersebut. Wanita itu pun yang sontak saja menjatuhkan bukunya karena kaget mendengar berita itu. Apa? Kakak? Shin lalu memperlihatkan Yunho yang sedang berlatih. Setiap hari dia mencoba untuk melatih tubuhnya agar kembali menjadi kuat. Akan tetapi, seberapa besar pun usaha yang dia lakukan, dia tetap tidak bisa mendapatkan hasil yang dia inginkan dengan begitu cepat. Terlihat dia yang begitu kelelahan. Dia mengumpat pada dirinya sendiri. Tapi tentunya Yunho tidak akan menyerah begitu mudahnya. Orang-orang yang melihatnya pun hanya bisa terheran-heran dengan tuan mudanya itu. Dia tersandung saat berlari di sekitar wilayah dalam seperti itu lagi, ucap salah satu pelayan yang ada di sana. Dari ucapannya dapat kita ketahui bahwa Yunho sudah sering terjatuh karena tersandung. Hal tersebut tak lepas karena fisiknya yang saat ini memang begitu lemah. Apakah ini sudah hari ke-10? Tanya pria lainnya. Dia sudah aneh sejak dia bangun, seperti dia sedang dirasuki oleh sesuatu.
Ucap pelayan tersebut. Pria lainnya lalu berkata, menurut para pelayan, mereka mengatakan bahwa tuan muda, dia selalu berlari setiap hari seperti ini kecuali di waktu makan. Dia selalu berlari berkeliling sebelum dia duduk di bangku halaman lalu melamun. Ya, dia mungkin melakukan hal tersebut karena dia memiliki pemikirannya sendiri. Memiliki pemikiran sendiri ya. Orang lain dapat menyelesaikan menghafal ribuan karakter klasik hanya dalam beberapa bulan, tetapi dia membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk melakukannya. Sebenarnya, dia tidak melakukan itu karena dia memiliki cara berpikir sendiri sejak awal. Sementara semua orang mungkin tampak diam di permukaan, mereka yang lebih tahu memiliki pemikiran yang sama jauh di lubuk hati. Bahwa tuan muda telah menjadi orang bodoh? Ucap seorang pria yang tiba-tiba masuk dan menimpali percakapan para pelayan itu. Mereka pun terlihat kaget dan sepertinya gugup akan kehadiran pria tersebut. Tuan Jiang? Ucap mereka serempak. Tuan Jiang? Ucap mereka serempak. Sesuatu yang tidak bisa dikatakan di belakang seseorang. Setidaknya, jaga mulut kalian ketika berbicara tentang mereka yang membiarkanmu mencari nafkah. Ucap Tuan Jiang sembari memperingati para pelayan tersebut. Para pelayan itu hanya bisa tertunduk malu sembari mengiyakan perkataan dari Tuan Jiang. Tuan Jiang yang keluar dari ruangan tersebut sembari memperhatikan Yunho yang sedang berlari. Dia hanya bisa tersenyum melihat hal tersebut. Mungkin dia tersenyum karena masih tidak menyangka dan cukup bahagia karena tuan mudanya sudah beraktivitas seperti biasanya, meskipun fisiknya masih begitu lemah. Sin lalu memperlihatkan Yunho yang sudah berada di halaman belakang dan sedang mencoba untuk mengumpulkan ki yang ada. Dia lalu bergumam, aku sekarang mengerti. Bukan setelah aku menyerap ki alami selama hampir 2 minggu ini. Alasan aku tidak bisa mengumpulkan cukup internal di tubuh sialan ini karena aliran ki alami telah diblokir oleh lapisan benda buatan manusia. Aku telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Ucap Yunho yang sedikit jengkel. Setelah mencoba menyerap ki di halaman belakang, kini Yunho berada di depan gerbang desa atau istana. Dia mencoba meminta izin kepada para penjaga untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Maaf, tapi Raja telah mengeluarkan perintah untuk mencegahmu meninggalkan wilayah dalam sampai Anda pulih, ucap salah seorang penjaga di sana. Apakah itu alasannya? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Tanya Yunho setelah mendengar alasan dari si penjaga gerbang itu. Maaf, tapi kami memang benar-benar tidak bisa membiarkan Anda keluar. Yunho terlihat begitu kesal. Dia mengatakan, seandainya saja aku masih seorang yokai, kalian semua akan mati kubunuh. Aku tidak bisa menahannya, meskipun tetap saja ada sedikit aliran. Yunho tidak memiliki pilihan lain. Saat ini yang bisa dia lakukan untuk kultivasinya adalah mencoba lebih fokus untuk menangkap aliran ki yang ada. Setelah mencobanya beberapa waktu, dia kemudian membuka satu matanya. Dia sontak saja kaget, karena tepat di depan wajahnya ada seorang gadis yang lebih muda. Dan diketahui bahwa gadis tersebut adalah adik dari Yunho di kehidupan ini. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan, Kak? Ucap adiknya. Sin lalu memperlihatkan kejadian sebelumnya. Kejadian saat Yunho baru saja sadar dari koma panjangnya. Ayah tidak mau memberitahuku tentang apa yang terjadi padamu, karena dia takut aku akan mengganggumu, ucap adik Yunho yang sembari menangis sejadi-jadinya. Kakak, tahukah kakak betapa aku mencintaimu, Kak? Semua orang sangat jahat padaku. Bagaimana mereka bisa melakukan itu padaku?
Lanjut, adiknya yang menangis di pelukan Yunho. Kembali ke masa sekarang, Yunho lalu menyebut nama adiknya. Somi? Somi, itulah nama dari adik Yunho, seorang adik perempuan yang sangat mencintai kakaknya. Setelah dia bergegas masuk dan menangis begitu banyak pada hari aku bangun, dia datang menemuiku kapanpun dia punya waktu. Dia juga salah satu penyebab yang mencegahku menyerap Kialami. Kakak, apakah kamu ingin makan ini bersama-sama? Ucap Somi yang menawarkan kepada kakaknya. Apa itu? Ini permen. Seorang pelayan membelinya di pasar untuk diberikan kepadaku, ucap Somi kepada kakaknya. Tentu saja, aku bisa memaafkan jika kamu membawa sesuatu untuk dimakan seperti ini, gumam Yunho di dalam hatinya. Lezat. Iyakah? Iya. Kamu banyak berubah, kakak. Kamu tidak menyukainya karena terlalu manis sebelumnya. Terlihat Yunho yang mendengarnya di sana sepertinya terlihat kesal ya, karena menurutnya itu manis, tapi mungkin dalam pikirannya, apa-apaan pemilik tubuh ini, makanan selezat ini kok dibilang tidak lezat gitu ya. Nah, mungkin. Yunho lalu berkata, mulai sekarang kamu akan melihat banyak sisi berbeda dariku daripada yang kamu ketahui. Aku terlihat seperti kakakmu hanya dari luar, ucap Yunho di dalam hatinya. Adik Yunho pun menjawab perkataan dari kakaknya itu. Kakak, aku menyukaimu, tidak peduli sisi apa yang kamu miliki. Tapi kakak harus janji. Kakak jangan sakit lagi ya, oke? Yunho hanya bisa terdiam dan hanya bisa melihat. Yunho hanya bisa diam dan hanya bisa melihat adiknya di sana. Kan ku coba, ucap Yunho. Hahaha. Shin kemudian memperlihatkan di mana di sana Yunho terlihat begitu seram. Dia terlihat seperti seorang psikopat yang akan membunuh memangsa musuhnya, lawannya. Padahal di hadapannya itu ada ada begitu banyak makanan lezat. Ya, tahulah si Yunho ini ya kan. Di sana di meja itu terdapat begitu banyak jenis makanan. Ada ayam guling, ada kepiting, ikan bakar, ada daging, udang, dan masih banyak lagi. Ini adalah makan malam yang luar biasa. Hidangan makanan yang menggabungkan laut, udara, dan juga darat. Jika yokai buas setelah melihat meja ini, mereka akan meneteskan air mata darah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Yunho sekarang adalah manusia. Yunho akan memakan semua ini dengan baik hari ini. Kakak, panggil Nomi kepada kakaknya itu. Kalian berdua datang lebih awal, ucap ayah Yunho yang baru saja sampai di meja makan. Ya ayah, silakan cepat dan duduk, ucap Nomi. Baiklah kalau begitu. Tanpa berlama-lama, Yunho langsung melahap seekor ikan di sana. Yaitu nggak dipotong, nggak diapa, langsung masuk satu ekor tuh. Malah ikan itu lebih besar dari mulut si Yunho ini. Dasar rakus. Ayah Yunho pun kaget melihat kelakuan anaknya itu. Yunho selalu makan duluan dibandingkan ayah dan adiknya, meskipun mereka berada di meja makan yang sama. Dia orang yang bisa menunggu 1000 atau 10.000 tahun sebelum aku memulai makan. Kakak, ucap Nomi kepada kakaknya. Yunho pun di sana bertanya kenapa, sembari mulutnya masih penuh dengan makanan di sana. Nomi, tidak apa-apa. Somi, maaf. Namanya Somi bukan Nomi. Tidak apa-apa.
Kita harus bertegas dan makan juga, ucap ayahnya kepada Somi. Mereka telah selesai makan malam, dan kini terlihat hanya ada Yunho dan ayahnya di sebuah meja. Kamu tampaknya telah banyak memulihkan ki internalmu akhir-akhir ini, ucap ayah Yunho kepada Yunho. Jalan masih cukup panjang, tapi ini cukup untuk bertahan, ucap Yunho. Jadi begitu ya. Ngomong-ngomong, mungkin ini keserakahan ayah terhadapmu. Kamu telah terbaring di tempat tidur selama setahun, dan kamu tertinggal dalam belajar. Kenapa kamu tidak kembali ke akademi? Tawar ayah Yunho kepada Yunho. Akademi, ucap Yunho. Di sisi lain, aku ingin membiarkanmu hidup seperti yang kamu inginkan. Tentu saja, aku tidak menyuruhmu untuk segera pergi besok. Tetapi, kapanpun kamu merasa lebih baik, kamu boleh untuk pergi. Apakah akademi di luar halaman utama? Ucap Yunho kepada ayahnya. Ayahnya pun menjawab iya sambil bertanya-tanya. Yunho di dalam hatinya dia bergumam, di luar halaman utama ya. Aku akan pergi ke sana besok. Pergi ke akademi, ucap Yunho kepada ayahnya. Hah? Sungguh? Ucap ayahnya yang kaget. Yunho lalu menjawab, iya ya. Seperti yang diharapkan dari anakku. Hatimu yang mengerti kehendak ayahmu tetaplah sama. Yunho lalu berkata di dalam hatinya, aku berpikir tentang apa yang akan digunakan sebagai alasan untuk pergi keluar. Hahaha, ini sempurna, sangat sempurna. Terlihat Yunho di sana yang sembari memegang cangkir teh dengan wajah liciknya itu. Dasar. Yunho lalu meminum secangkir teh yang masih sangat panas itu. Ayahnya pun kaget melihat itu. Wah, ini sangat panas. Yunho terlihat memuntahkan secangkir teh tersebut. Wajahnya pun langsung merah seketika. Dasar tolol. Bagaimana kamu bisa minum teh panas seperti itu? Ucap ayahnya yang mengatai si Yunho itu. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang terdapat di video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya siapa? Saya juga tidak tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.